Medio. Hari ini datang sebagai Bunnies, tapi waktu itu datang sebagai Blink konsernya Blackpink itu pakai baju jas. Kalian tahu kan konser itu panas banget kan? Mereka pakai jas, totalitas sekali. Udah prestasinya ada banget ya kan kayak anak berprestasi membanggakan kedua orang tua. Iya. Dia jadi ambasador dari brand-brand gede, brand-brand yang ya bisa dibilang top notch lah gitu kan. Ya, biasanya kalau di Twitter tiap jam 7.15 gue nge-tweet New Jeans please come to Indonesia. Pakai bot gitu ya? Pakai bot gitu. Itu pakai bot. Enggak sendiri. Oh sendiri. Oh jadi ya ini jam 7.14. Jam 7.15. Siap. Wah gitu ya. Ngobrolin kesehatan mental dalam karir, percintaan, sampai kehidupan sosial di Anyaman Jiwa. 안녕하세요. Mirza입니다. 저는 아리프입니다. Dika-입니다. Kita balik lagi di Kamjagia Korea. What's on? #ngaidol semaunya. Kalau sebelumnya kita udah pernah ngebahas soal teori konspirasi dalam tanda kutip dari lagu-lagunya New Jeans. Nah kali ini kita kedatangan tamu lainnya. Ada Alif dan juga Dika. Nah kita bakal ngebahas girl group ini juga tentang updates-nya nih kali ini. Termasuk soal berita yang lagi seliweran, kemudian lagi ada apa sih sama grup ini. Tapi sebelumnya boleh dong kenalin diri, ini ada siapa dan kenapa. Kok ada apa ini ya, ada guest star lain. Silakan. Jadi langsung aja nih ya. Halo, 저는 알if입니다. Watashi. Jadi gue Alif, gue fans New Jeans dari 2002 lah. Wih, si belum lahir tuh kayaknya. Kita udah tahu dari dulu udah, wah ini grup bakal. Nice. Kalau ini? Perkenalkan sebelumnya nama saya Dika Imnida. Saya juga fans New Jeans, nggak selama Alif sih, ya dari sekitar 2004 lah. Enggak, itu belum lahir loh ya. Baru lahir itu kayaknya malahan ya. Kan? Dari dulu udah ada idenya tapi wah ini keren nih grup. Kita udah tahu duluan bro. Oke. Jadi di sini ada Alif dan Dika yang bakal ngebahas girl group ya yang sekarang tuh lagi hype banget. Kalian mungkin kayak non fans juga udah pada tahu nih New Jeans karena lagunya ada di TikTok di mana-mana. Tapi jadi New Jeans ini merupakan girl group dari Adore. Ini anak perusahaan dari Hype Corporation. Hype ini tuh bener-bener gak ada matinya ya. Dia tuh selalu ngeluarin grup yang outstanding dan apa ya, hype-nya tuh kebangunnya sangat luar biasa. Bahkan nih sebelum debutnya New Jeans itu udah rame gitu kan, udah hype. Salah satunya itu karena ini sih ada kayak ini umurnya tuh masih pada cilik-cilik ya kan. Nah kan tadi udah sempet disebutin kapan suka New Jeans itu. Boleh gak kali ini dijawab sebenarnya itu suka dari kapan gitu? Apakah dari pre-debut atau dari debutnya gitu? Wah, tapi sebenarnya mereka juga nggak ada pre-debut juga nggak sih? Mereka kan muncul langsung iya tiba-tiba itu menggebrakan industri gitu. musik. Jadi kan, jadi itu awalnya dulu gue lagi buka YouTube kan, itu dari Juli 2022 berarti. Nah, karena dia tuh nggak ada aba-aba apapun si New Jeans itu, jadi kayak awal-awal muncul di recommendation bahkan, berarti algoritma aja kan ngasih muncul gitu. Jadi pas muncul, oh apa nih attention New Jeans, tonton lah karena maksudnya dari covernya pun bagus kan, kalau gitu kan munculnya cover dulu dari thumbnailnya terus nonton terus. Oh ini lagunya enak, tapi grupnya nggak pernah denger. Ini grup apa? Terus dan mereka tuh dulu juga nggak announce nama-nama membernya siapa, bener-bener udah langsung video MV Attention itu muncul, nggak langsung sama ada timeline dia tuh rencana buat debut dia tuh dari tanggal-tanggalnya, nanti ada single pertama, single kedua, single ketiga, terus nanti ada member reveal siapa namanya, terus album gitu. Jadi mereka tuh dari awal muncul satu MV dulu terus baru satu persatu gitu kan. Ini sesuai namanya sih Attention kan, langsung mencuri perhatian kita. Apaan tuh? Ya, langsung kita lihat. Apaan tuh? Oke ya.
Jadi sebenarnya dia strateginya agak beda ya sama yang bahkan kan kayak di Luna dulu kan dia ngerilis membernya tuh kan satu-satu kan. Agak lain ya kalau New Jeans ya. Agak lain. Orang dia. umum. Orang umum. Karena mungkin dari kan tadi dari Adore juga ya. Kan maksudnya dia yang CEO-nya tuh si Min Hee Jin itu kan. Cewek. Yang dia tuh dulu kreatif directornya di SM. Oh iya. Terus dia tuh emang dulu pas lagi FX, pas lagi pokoknya yang grup-grup SM dulu tuh dia yang ngonsepin banyak gitu. Terus jadinya pas dia di sini dia ngasih ya gebrakan-gebrakan yang dulu gitulah, dan dia emang selalu beda aja sih. Kalau Track recordnya udah bagus gitu udah. Bagus dari dulu. Tapi gitu. sebenarnya ngikutin K-pop dari lama atau kayak gimana nih dari Kak Alif apa beda-beda Kak? sih Iya, kita. mungkin Dika dulu mau bercerita. Cerita kita berbeda-beda. Tiap manusia diciptakan berbeda. Iya. Ada aja bridgingnya. Kalau Kak Dika sendiri dari kapan? Kalau dari aku sih sebenarnya baru suka K-pop itu baru-baru aja sih, dari pandemi sih awal mulanya. Iya, jadi itu pun nggak sengaja juga. Jadi masuk ke naik mobil sama teman, terus dengerin, wih ini bagus nih lagu siapa nih? Apa tuh grupnya? Twice. Dari Twice. Terus kayak wah bagus juga ya ternyata ya. Terus akhirnya temanku meracuni saya dengan lagu-lagu Twice gitu, terus akhirnya jadi melakukan research sendiri Wede. tentang K-pop, terus akhirnya menjadi seperti sekarang. I see. Itu Twice-nya lagu yang mana tuh kalau boleh tahu? What is Love? Ya, What is Love. What is Iya. Bisa jogetnya juga berarti. Waduh. Boleh dong, boleh dong. Saiki. Berbeda. Ojo. Kalau Kak Alif sendiri ngikutin dari kapan? Kalau gue tuh dulu dari kayak 2009 kayaknya. Lama juga ya. Sepuh nih, fans sepuh. Jadi dulu gara-gara salah satu stasiun TV tuh ada acara TV-nya tuh muter, ada kayak pokoknya muter-muter beberapa MV K-pop gitu deh, sama ada live music segala macam gitu. Terus pas lagi nonton itu puterlah Ring Ding Dong Shiny. Terus kayak wah ini enak deh lagu ini. Terus kayak sama G SNSD juga. Terus jadi dari dulu pas lagi SD itu, jadi dulu kan nggak ada Spotify, gak ada apa, jadi kayak semua googling YouTube senior YouTube. Jadi kayak second generationnya K-pop dulu. Awalnya itu dulu. Terus abis itu sempet gak terlalu ngikutin lagi. Terus baru ini juga jadi balik lagi gitu. I see. Gue tuh pertama kali suka K-pop tuh dari lagu G. Oh lagi Ji. Iya, karena enak kayaknya. Iya, emang. Di mana-mana kan itu diputar kayaknya. Itu minimal sehari kayaknya gue denger 10 kali. Nah, di mana-mana. Di Karena HP. catchy banget kan. Iya. Cuma ya udah Ini dulu dari banget SD aja. ya kamu ya? Suka SNSD dari SD. Wah. Harus banget. Cocok logika kayak gitu. Iya, semua tuh udah direncanakan. Iya. Semua Di Tuhan yang dunia Maha ini Esa. direncanakan. Gak ada kebetulan tuh, tidak ada sebenarnya. Semuanya adalah sebuah skenario yang telah disiapkan ya. Kayak lagu siapa ya? Iya, oke. Oke, nah sebenarnya kita tuh mengundang Kak Alif dan Kak Dika ini karena kita tertarik banget sama ada waktu itu tweet yang sempat bisa dibilang viral kayak. Karena di repost di mana-mana juga di Instagram, gak cuma di Twitter. Ini jadi mereka ini datang ke konsernya Blackpink. Wah, ini multi fandom banget ya. Segala macam ditonton. Iya, hari ini datang sebagai Bunnies, tapi waktu itu datang sebagai Blink ke konsernya Blackpink itu pakai baju jas. Kalian tahu kan konser itu panas banget kan? Wah, Mereka pakai jas, totalitas sekali dengan konsep Men in Black. Itu siapa yang kepikiran? Kenapa bisa akhirnya oke, ACC ini gue dan grup gue kayak gini, siapa itu ide siapa? Sebenarnya dari saya sih sebenarnya. Dari saya. Tapi gini awalnya, jadi kan kita sudah janjian beli tiket Blackpink. Terus kita Hamin berapa gitu, aku nanya ke si Alip ini kayak, ini kita mau pakai baju apa nih? Si Alipnya ngajakin pakai batik. Tapi kita sebelumnya udah pernah nonton konser pakai batik. Udah pernah. Aku tahu itu. Tahu juga, waduh. Itu skena musik lokal. Beda skena. Musik lokal. Nah, terus aku bilang kan, kita udah pernah pakai batik ini. Yang lain lah, yang lebih bagus. Apaan tuh? Wah, pakai jas. Wah, terus dia awalnya kaget tapi ayo katanya. Wah, ya udah. Yang bener aja lu Dik. Ayo. Iya. Terus akhirnya tapi awalnya kita berdua, lalu kita coba membujuk teman-teman kita yang lain, ternyata terkumpul 5 orang. Terkumpul aku kebayang gue udah donasi. Berapa orang tuh kalau boleh tahu? 5 orang. Iya, 5 orang. 5 orang aja sih yang mau. Ya, banyak yang nolak juga. Emang awalnya diajakin berapa orang?
Ya itu di grup gitu aja sih, kayak yang pada nonton Blackpink, ayo pakai jas yuk gitu. Bareng-bareng. Oh pada kayak ngapain, panas gitu segala macamnya. Itu pun 5 orang itu ada proses negosiasi lagi gitu. Kapan lagi kita nonton gitu. Iya, Blackpink tuh munculnya jarang-jarang gitu. Iya. Jadi ini sekalian nonton harus Totalitas. rencananya tuh pakai jas tuh ceritanya mau melamar Jisoo sebenarnya. Iya, kalau diterima kan lumayan, udah setelannya udah bagus gini Iya. kan. Tinggal Jisoo. Saya terima, oke. Oke. Gitu. Jadi ya udah, dan konsep Men in Black sendiri itu juga baru kepikiran pas kita udah menentukan pakai jas. Aku bilang ke duluan Alip, baru iya, Men in Black. aku bilang ke Alip, wah pas ini Lip, kita Men in Black Pink. Wah, gitu. Kita kayak oke, ayo Ayo, gitu. let's go, semakin. Keren. Keren. Gak ini, sengaja keren. sebenarnya gitu. I see. Tapi itu nggak cuma jas ya, kayaknya itu bawa peralatan lain tuh di tas. Wah. Starter kit. Ada HT. Iya pakai HT kita pakai HT. Jadi kita sebelumnya di konser-konser sebelumnya itu kita beli HT itu dengan pengalaman buat nyariin teman-teman tuh susah karena nggak ada jaringan. Oh my God. Jadi kita inisiatif beli HT supaya kalau nggak ada jaringan masih bisa terhubung gitu. Wow. Dan itu sangat amat membantu. Iya, akhirnya konser-konser lainnya tuh juga pinjem HT lu dong buat Iya. nanti kita berkomunikasi. Buka aja jasa. Oh iya betul, ide bagus itu. Itu ide bisnis Tapi sih. kita pakai juga tapi HT kita harus beli lagi kayaknya. Lebih banyak modal juga. Keren. Oke, nah. Oke, enough lah ya soal tadi. Blackpink kan. Kita balik lagi ke topik awal. Oke. Nah, kalau soal New Jeans sendiri ini itu kan jadi Banis, sebutannya Banis ya fansnya. Itu udah official nama Banis itu. Udah official sih. Udah juga. official. Dari merekanya juga. Dari udah merekanya. state. Ada nggak favoritnya? Ada lah, masa nggak punya bias, member favoritnya? Oh bias. Kalau aku sendiri tuh dari awal maka lagi-lagi tuh awal nonton tuh gak tahu ini siapa karena gak Iya. dikasih tahu. Nggak dikasih tahu Ini ya. membernya siapa nih? I see. Betul, dan mereka pas lagi awal banget emang kayak dibuat setara banget gitu. Jadi semuanya apa Nggak ada bajunya posisi. nggak ada posisi, terus juga kan mereka juga ada rap kan lagunya kan. Terus juga mereka rambutnya semua panjang semua. Iya, Terus betul. outfitnya juga ya nggak ada yang stand out sendiri gitu. Variatif ya. Variatif. Jadi kayak bingung juga milih siapa. Jadi waktu itu pas lagi nonton milih Bingung kan. juga milih siapa. Emang tidak harus memilih semuanya. Sebenarnya sejujurnya mendukung New Jeans tuh sebagai sebuah grup. I Gitu. see. Jadi kayak nggak Adil ya. adil. Tapi pas lagi lihat Herin ke Jawaban aman Agak sekali. lain kayaknya ya. pas lagi agak lihat lain. Herin kok, wah Harry. Sebenarnya susah untuk adil. susah untuk adil. Kalau Kak Dika sendiri, Pertama kali lihat itu paling beda tuh ngeliat Daniel sebenarnya. visualnya. Kayak bule banget nih kayak Ya. ini. Tapi lama kelamaan mengikuti kok jadi ke arah Minji nih. Gitu apa lebih memperhatikannya gitu. Minji emang everyone's love sih. Iya. Tapi ada bias strikernya juga. Bias strikernya Kalau dia sih tadi Daniel sih kayaknya. bingung antara Daniel atau Minji. Jadi yang bisa ditentukan sebagai bias yang mana, bias striker yang mana gitu. Udah fleksibel aja gitu ya. Oke, nah New Jeans ini kan walaupun dia baru, dia prestasinya ada banget ya. Kan kayak Anak jadi- berprestasi ya. Membanggakan. membanggakan kedua orang tua. Iya. Tua. Wow. Dia jadi ambasador dari brand-brand gede, Oh, iya. brand-brand yang ya bisa dibilang top notch lah gitu Iya. kan. Tapi dia juga secara musik gitu, dia selling udah sampai 200.000 album katanya, girl group pertama yang menjual sebanyak itu, dan bahkan trending di YouTube itu terus-terusan juga dan masuk ke ya top billboardnya Jepang. Ada prestasi-prestasi lain gak sih yang sempat dicatat Wah, oleh keluarga Banis ini? banyak sih kayaknya dia tiap apa maksudnya kalau kita denger suara apa orang nyebut New Jeans tuh ya pasti sekarang muncul juga dari awam-awam gitu. Jadi Iya kayak sih, orang-orang benar. yang baru dengerin K-pop tuh biasanya sekarang datangnya dari New Jeans dulu Bisa. gitu. Iya. Karena dia jadi ya entry-nya gitulah buat si K-pop karena musiknya emang agak beda juga sama K-pop yang Yes. lain kan. Terus juga mereka tim kontennya New Jeans itu kayak gak ada capeknya. Dia selalu bikin konten terus, kayak selalu bikin videonya lagi. Terus Iya. Instagramnya tuh nggak pernah Nggak pernah ngupload sepi. gitu. Terus ngupload lagi. Terus video bikin ada MV, ada performance video fokus per orang, ada video Backstage ya, apa behind the scene. behind the scene lagi, ada video apa. Jadi kayak banyak banget gitu. Terus kalau prestasi sebenarnya
ya kalau misalnya per negara juga pasti dia masuk chart yang ini lah. Masing-masing ya. Masing-masing gitu. Indonesia salah satunya. Indonesia salah satu. Kalau ada Billboard RT RW mungkin masuk juga kayaknya. Billboard iklan ya, Billboard kayak. Kalau ada kategori yang paling sering dipakai di TikTok juga kayaknya dia menang. Iya. Dipakai orang awam juga Iya. banyak kan. Apalagi setelah yang OMG sama OMG. Dito itu Yes. benar-benar. Karena kan kalau misalnya orang denger tahu musik dari MV-nya kayak oh ya udah taunya dari search di YouTube. Tapi kalau misalnya dari TikTok kan dia sangat widespread banget kan. Iya, Jadi iya, kayak benar. tiba-tiba ada orang joget OMG terus ini lagu siapa nih? Atau lagu New Jeans. Terus juga dengan dia jadi ambasador tapi dia masih muda-muda banget kan. Iya. Jadi kayak gue rasa tuh dia kayak membuka market baru buat luxury brand gitu deh. Kayaknya ya, kayak abisnya kayak mereka ambasadornya misalnya Gucci gitu. Terus Gucci yang ambasadornya siapa? Dan yang make tuh anak-anak muda. Jadi kayak wah jangan-jangan anak-anak muda jadi pengen beli juga. Jadi bisa ada shifting target marketnya juga ya. Jadi mereka bikinnya wah ini bisa narik juga market baru gitu. Berarti dari mereka merambah ke semua kalangan ya berarti ya. Semua aspek dalam Mengakar segala lapisan masyarakat. Gue tadi inget Vicky Prasetyo kalau denger bahasa lo. Bener-bener deh. Karena waktu itu kita juga sempet ini, kita lagi nongkrong gitu di sebuah warkop, terus ada pengamen. Oh iya. Gimana? Oh iya itu tahu. Terus kayak teman-teman gue pada itu pengamen kita ajak nyanyi Dito aja kali ya. Iya, Gua iya, kasih liat chordnya. Terus kayak dia main gitarnya itu pengamen mainin Dito terus kita nyanyi bareng-bareng. Jadi kayak seluruh lapisan masyarakat tuh kita tuh lagi nongkrong ada pengamen mau mainin lagu Dito. Jadi kayak kita bernyanyi bersama-sama. Jadi beneran seluruh lapisan masyarakat sih. Astaga, berarti strategi marketingnya tuh bukan cuma oke di ini sih, bukan cuma oke di adminnya dia. Di fans-fans. Fans-fansnya Secara juga tidak langsung ya kita. I see. Tapi kayak tadi kan udah ngebahas Blackpink, New Jeans. Iya. Lo tuh berarti multi fandom ya? Wah, Gitu banyak istilahnya ya. udah Banyak apapun istilahnya. didengerin gitu sih kayak. Iya, kita tampung semuanya nih. Kita Iya, tampung semuanya. tiba-tiba ada yang muncul, ada yang ngasih single baru, lah ini enak juga. Kayaknya Nontonin juga. gue joinin deh, Iya, ya. nonton, wah ini oke juga, nonton lagi semuanya. Kita tidak membatasi selera musik kita. Selera musik kita selalu terbuka. Dari selalu yang open mind. lokal sampai yang global. Oh, sampai global. Kita dengarkan semua. Maju sini loh. Music. Prasetyo. Ada Iya sih. aja referensinya. Iya, kita suka berbagai macam musik sih, iya. Tapi yang kayaknya yang paling stand out di dunia sosial media kayaknya ya New Jeans. New Iya. Jeans. Karena kita juga ada sebuah pergerakan gitu sebenarnya. Apa tuh? Iya, betul juga. Wah, Kita keluarkan sekarang. Alif. Ada taruh nggak nih? Silakan. Waduh, silakan. jadi Oke kita deh. sebenarnya ada sebuah pergerakan yang mana adalah ini mana nih? Ini Kebalik nih. bro, kebalik. Wah ini, New Jeans, please come to New Indonesia. Jeans, please come to Indonesia. Ini tolong banget promotor-promotor kalau ada yang melihat, ini tolong ya, tolong Iya. ya. Ini serius sih deh. Tolong. Ini serius. Ini. Karena kan tadi kita bilang New Jeans sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi kayak kalau misalnya New Jeans datang ke Indonesia, Iya. gue yakin itu kayak semua akan menikmati gitu. Jadi kayak semua akan happy, semua tidak Iya. terkecuali gitu. Iya, betul. Ini lebih oke daripada kampanye politik. Jauh ini. Enggak, ini emang gebrakan apa yang lo lakukan di medsos, lo juga sambil sounding apaan sih emang Iya. dengan Sebenarnya kalau gue sih simple aja. Simpel Gue aja. kayak biasanya kalau di Twitter tiap jam 7.15 gue nge-tweet New Jeans please come to Indonesia. Pakai bot gitu ya? Pakai bot gitu. Itu pakai bot. Enggak sendiri. Oh, sendiri? Sendiri. Oh jadi, oh ya ini jam 7.14. Jam 7.15. Siap-siap. Wah gitu ya. Karena itu kalau di Korea tuh lagi jam-jamnya Daniel buka Twitter biasanya. pede banget. Jadi kayak aduh ini orang lagi nih. Mau banget kita ke Indonesia. Oke. Oke. Ntar gue bilangin ke grup New Jeans member only. Kayak, ayo kita mungkin ke Indonesia ke nextnya. Ini udah ada yang tiap hari menyerukan nih. Come to Indonesia. Oke. Beneran pede, bakal terketuk ya hatinya. Kita bahkan sampai meminta tolong salah satu artis ya, untuk mengkampanyekan, mempromosikan gerakan Gue tahu ini. nih, gue tahu nih. Tahu. Boleh disebut? Boleh. Ya. Aldi Taher ya? Iya. Ntar tolong di-insert videonya ya, editor. Mereka beneran ketemu Aldi Taher buat Iya. mengkampanyekan New Jeans please come to Indonesia ini. New Jeans, please come to Indonesia. Amin. Levi's Jeans, I love you so much. Jangan lupa pakai Levi's. Aku nge-uploadnya di Twitter, terus pas setelah ada info New Jeans mau ke Indonesia,
itu baru mulai rame lagi videonya. Terus orang-orang tuh pada nge-QRT gitu kayak, wah nih berkat doanya Bang Aldi Tahir. Wah terima kasih, alhamdulillah gitu-gitu. Wah padahal awalnya tuh udah nggak rame lagi nih, tiba-tiba rame lagi nih. Selain di dunia, selain di sosial media juga kita juga ada kampanye offline juga kan Offline kita. juga. Iya, Apa tuh? ada di salah satu acara karaoke K-pop gitu. Noreba. Ini Noreba, iya, Fajri Noreba. kita pertama kali Membentangkan Panji NJPCTI. NJPCTI, New Jeans Please Come to Indonesia. Gitu. Orang-orang akhirnya minta foto gitu kan, secara tidak langsung kan juga Wah bener, di amplify lagi. Iya, di amplify oleh masyarakat sekitar. Mungkin kalau dia mau masuk ke grup WhatsApp New Jeans Come to Indonesia bisa nih. Nih. Langsung PC aja terus Kak info join. Iya. Sekarang mungkin membawa. kita hanya 2 orang ya, tapi tahun depan kita penuhi Stadion Utama GBK. Weh, keren. Semangat seperti ini nih yang harus ada di setiap fandom. Ya nothing is impossible ya. Ini Minji nanti nonton sih menurutku. Please come to Indonesia. Ntar khusus episode ini kita uploadnya 7.15 deh. Spesial. Oke. Harus sih. Tapi kalau misalnya emang bener nih kayak oke nih Minji ngeliat lo nih, dia tergerak nih kayaknya ngomong ke bosnya, kayaknya kita datang deh ke Indonesia. Kira-kira kalian nih dengan segala gebrakannya udah pakai batik kan di konsernya, ada. Terus pakai Man in Blackpink gitu. Terus pakai ini nih. Nah, Dengar ini. Keren. Mereka tuh nggak pernah jaim gitu. Di kan biasanya orang di Instagram tuh kan ini banget ya. Branding gue. Karena kita emansipasi. Emansipasi banis. Jadi kalau kita banis tuh asal bangga. Jadi K-popper tuh harus bangga dengan dirinya sendiri. Be yourself. Be yourself. Tapi apa gebrakannya kali ini tuh ada gak sih? Atau ya rahasia? Sebenarnya kalau secara konsep ini harusnya kita rahasiakan. Cuma kita mungkin akan membawa masa yang banyak. Karena kalau misalnya memang tahun depan sudah diserukan tadi. Iya. Stadion Utama GBK akan Gak tanggung-tanggung ya bener-bener. Tsunami banis. Tsunami banis. Demam oma-oma gak kan. Iya, terus semua bergoyang. Menyanyikan tembang-tembang ya. Tembang. Menyanyikan tembang. Gimana kan lagunya masih baru berapa sih? Baru 7 gitu kan. Itu semua pasti orang akan hafal terus akan menyanyikan. Wah, itu pasti Minji kayak Oh iya. My fans from Indonesia. Kalian luar biasa. Terima kasih, aku cinta kamu gitu kan. I love nasi goreng. I love nasi goreng. Thank you Alif. Akulah Alif. Tapi emang kan tadi kan lagunya cuma 7. Mereka emang gak ada desas-desus comeback. Nah ini nih, kemarin waktu itu Minji ngomongnya gimana ya? Iya sih, sebenarnya Herin udah WA sebenarnya sih. Enggak, tapi beneran mereka mau comeback apa enggak sih? Harusnya sih, tapi kayak mereka lagi sibuk banget ya. Kalau misalnya ngeliat sosial media New Jeans tuh, kalau misalnya nggak, ini konten baru atau nggak kayak, viewersnya udah ratusan juta atau enggak foto endorsean lagi. Foto endorsean. Agendanya banyak ya. Ada spill gitu ya. Iya, tiba-tiba lagi foto, buka Instagram, wah ini Gucci, Burberry, terus jadi kayak macam-macam. Tapi belum, kalau desas-desus sih kayaknya kalau di berita-berita ada lah kayaknya akhir-akhir tahun gitu. Akhir-akhir tahun, agak lama juga ya sebenarnya. Sibuk sih kayaknya anak-anak ini mereka. Apal banget nih manajer bagaimana? Nah itu di info langsung sebenarnya sih. Oh iya, A1 ya. Dari manajer juga. Dari Min Hijin ya. Min Hijin ya. Ini tolong dirahasiakan dulu. Tapi ini karena untuk Kamjagia Korea. Spesial untuk spesial kita. Oke ya. Kita selalu harus excited lah kalau misalnya dia comeback, pasti akan bagus konsepnya, musiknya. Kita tunggu saja. Ya. Tidak sabar jadinya. Tidak sabar. Oke, semoga mereka beneran datang ya ke Indonesia. Harus. Ini percuma kalau udah ngeprint gini. Ini didesain sendiri loh. Iya, ini desainernya ini. Oke, thank you so much buat Kak Alif dan Kak Dika dengan semangat banisnya untuk membawa New Jeans ke Indonesia ini. Thank you. Amin. Terima kasih juga kan udah main ke studio Kamjagia Korea dan tadi nge-reveal dikit-dikit rahasia dari Min Hijin. Berasa K-popnya. Ini dijual nggak nih? Bagus-bagus. Ini sebenarnya bisa ada
ada antara harganya ya. Oke, nanti infokan ya. Infokan. Iya. Kita borong. Oke. Oke, Sobat Medio, thank you so much karena udah nonton episode ini juga. Buat yang punya saran atau kayak next bahas ini dong, komen aja di kolom komentar seperti biasa buat next episode-nya. Apaan nih? Dan jangan lupa juga nungguin episode What's On di Kamtagia Korea selanjutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Annyeong. Annyeonghaseyo.